Pengesahan Ranperda kawasan tanpa rokok di Kota Ambon ditunda. Bandara Patibura siap sambut Natal dan Tahun Baru. Inovasi pangan lokal, Dia Puspita olah sagu jadi mie. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon menunda salah satu pengesahan rancangan peraturan daerah penting. Ranperda kawasan tanpa rokok yang semula dijadwalkan untuk disahkan hari Selasa kemarin batal ditetapkan karena belum melewati tahapan paripurna internal. Pengesahan rancangan peraturan daerah atau Ranperda kawasan tanpa rokok oleh DPRD Kota Ambon resmi ditunda. Penundaan ini terjadi dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon. Ranperda tersebut sebelumnya dijadwalkan akan disahkan bersamaan dengan Ranperda penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah air minum Tirtayapono. Namun, proses pengesahan Ranperda RTP ini belum melewati tahapan paripurna internal sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap pengesahan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Ambon, Luki Upulatuni Kijulu mengatakan bahwa paripurna pengesahan Ranperda RTP akan dijadwalkan ulang. Pengesahan tersebut nantinya akan dilakukan bersamaan dengan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena Ranperda kawasan tanpa rokok itu belum dilakukannya namanya paripurna internal. Secara prosedural tidak boleh. Nanti itu akan ditetapkan dengan Ranperda pengendalian perlindungan perempuan dan anak dalam paripurna berikut. Nah, itu tahapannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan tahapan itu. Nah, nanti setelah paripurna internal maka itu akan ditetapkan menjadi perda. Tapi semua tahapan sudah rampung Pak. Tinggal satu tahapan saja. Kalau 3 perda inisiatif di masa sidang ini, tadi penyertaan modal sudah melewati paripurna internal. Tinggal perlindungan perempuan, anak, dan korban kekerasan plus kawasan tanpa rokok. Kalau itu sudah selesai, maka bisa ditetapkan dalam paripurna berikut. Sejak diluncurkan pada 8 September 2025, layanan panggilan darurat call center 112 milik pemerintah Kota Ambon telah menerima ratusan laporan dari masyarakat. Dalam kurun waktu 2 bulan, tercatat lebih dari 200 kasus darurat berhasil ditangani. Pemerintah Kota Ambon Maluku mencatat sebanyak 206 laporan masyarakat masuk ke layanan panggilan darurat call center 112 selama periode September hingga Oktober 2025. Jenis laporan yang paling mendominasi terkait keamanan dan ketertiban sebanyak 73 laporan. Disusul laporan darurat medis 59 kasus, darurat bencana 25, darurat lainnya 41, dan pelayanan ambulans untuk jenazah sebanyak 8 laporan. Untuk memastikan layanan darurat ini berjalan optimal selama 24 jam, operasional call center 112 dibagi ke dalam 3 pergantian shift, yakni pukul 7 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Timur, kemudian dari pukul 2 siang hingga 9 malam waktu Indonesia Timur, dan 9 malam hingga 7 pagi. Dengan banyaknya laporan yang masuk, Pemkot mengimbau masyarakat agar menggunakan layanan ini secara bijak, agar tidak mengganggu penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan pertolongan cepat. Terkait dengan laporan sampai dengan saat ini, bahwa laporan yang kedaulatan yang mendominasi laporan di call center adalah terkait dengan kedaulatan keamanan ketertiban. Itu kurang lebih ada 73 laporan sepanjang bulan September dan bulan Oktober. Lalu diikuti dengan laporan
terkait dengan darurat medis. Itu ada sekitar 59 laporan. Lalu kemudian diikuti dengan darurat bencana ada 25 laporan, dan darurat lainnya itu ada kurang lebih 41. Saudara, Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo mewisuda ratusan warga binaan yang telah menyelesaikan pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran. Untuk bisa diwisuda, para warga binaan wajib menguasai bacaan dan tulisan Al-Quran serta menunjukkan penerapan nilai-nilai keislaman dalam keseharian mereka. Untuk keempat kalinya, Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo kembali menggelar wisuda santri bagi warga binaan yang telah menyelesaikan program pembinaan keagamaan melalui Taman Pendidikan Al-Quran. Sebanyak 145 warga binaan resmi diwisuda setelah dinyatakan lulus dan memenuhi seluruh persyaratan program. Program pendidikan ini menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan moral dan spiritual warga binaan selama menjalani masa hukuman. Sebelum diwisuda, para warga binaan wajib mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari salat 5 waktu, belajar setiap Senin hingga Kamis, serta khatam membaca dan menulis Al-Quran. Melalui program ini, Lapas berharap para warga binaan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, memahami nilai-nilai keagamaan dan menerapkannya setelah bebas nanti. Kegiatan pembinaan keagamaan ini juga melibatkan penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Gorontalo untuk memberikan penguatan serta pendampingan berkelanjutan bagi warga binaan. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di jajaran pembinaan, yaitu dengan pembinaan keagamanya dengan mengajak mereka untuk harus wajib sholat, sholat selama 5 waktu, begitu. Nah, kemudian memberikan pelajaran keagamaan, di situ terkait dengan baca Al-Quran, kan. Nah, dengan bagaimanalah seorang muslim itu punya kewajiban harus dilaksanakan. Yang pasti mereka harus tahu bahwa baca Iqra Iqra harus bisa dipenuhi mereka. Memang tidak semuanya dari Nabi ini kan hanya berapa? Boleh dikatakan 300 sekian yang melaksanakan hanya separuhnya. Jadi tidak semuanya lulus gitu. Jadi ada standar-standar yang ditetapkan oleh pihak penyuluh agama bersama teman-teman di lapas ini. Jadi akan ikut sertaan mereka bagaimana kalau mereka ada jam-jam kegiatan, di samping juga ada ceramah-ceramah, itu bagian yang mereka harus laksanakan untuk bisa masuk ke dalam kategori yang lulus pelaksanaan pendidikan Al-Quran. Salah satu warga binaan yang diwisuda, Alfian Arisandi Sidiki, mengaku bangga dapat menyelesaikan pendidikan keagamaan selama masa hukumannya. Ia kini semakin lancar membaca Al-Quran dan bertekad menjadi guru ngaji setelah bebas nanti agar bisa mengamalkan ilmu yang diperolehnya di lapas. Alhamdulillah sangat senang, sangat luar biasa. Kami juga sebagai warga binaan memberikan apresiasi tertentu kepada petugas lapas, bahwasanya masih sangat peduli dengan kami dan kami sangat bangga, terutama keluarga-keluarga kami di rumah. Senin sampai Kamis kami dibelajarkan untuk membaca tulis Al-Quran. Tapi sebelum ada pendidikan ini memang masih belum tahu atau belum hafal baca tulis Al-Quran atau seperti apa? Belum bisa sama sekali, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang saya juga sampai jadi punya sertifikat untuk asisten pengajar juga. Teman-teman yang lain juga sudah punya sertifikat yang sama. Kalau saya sendiri selepas bebas nanti, insya Allah kebetulan saya juga sudah punya sertifikat dari wisuda ini. Saya akan mencoba menjadi guru pengajar di luar, di Al-Quran atau Iqra, di taman pengajian di kampung saya. Momen wisuda ini disambut penuh haru oleh keluarga warga binaan yang datang langsung untuk memberikan dukungan dan berfoto bersama. Program pembinaan keagamaan di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang agar ilmu yang diperoleh para warga binaan benar-benar bisa diterapkan di tengah masyarakat.
Kriska Bisma, Kompas TV, Kota Gorontalo. Pembinaan khususnya dan juga semua pegawai di Lapas Gorontalo harus. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Bandara Patimura siap sambut Natal dan Tahun Baru. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Harga kebutuhan pokok kembali mengalami lonjakan. Kali ini harga cabai rawit dan lemon cuy di Pasar Mardika Kota Ambon merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Harga dua komoditas di Pasar Mardika Ambon, yakni cabai rawit dan lemon cuy, mengalami kenaikan signifikan dalam 3 hari terakhir. Kenaikan ini diduga akibat berkurangnya pasokan dari luar daerah maupun sentra pertanian di Maluku. Saat ini harga cabai rawit dijual antara Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit hanya berkisar Rp45.000 per kilogram. Sementara itu harga lemon cuy melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kalau lokal mahal. Berapa? 150. Ibu jual sekarang berapa? Bisa 120. Ibu ini kenapa sampai mahal, Ibu? Kalau biasanya kalau bos mau kayak orang yang over barang no kasih harga. Ya memang kalau Makassar masih cilimu dong di Ambon over murah, kalau Makassar kosong orang Ambon over mahal. Meski harga melambung tinggi, sebagian pembeli mengaku tetap membeli karena kebutuhan. Sesuaikan saja dengan yang penjual, kau kan membeli jual mahal, jadi terpaksa dong juga jual sesuai, kedon juga kan udah untung kok. Semoga turun harga supaya katong juga bisa menikmati kok. Kenaikan harga ini diperkirakan masih akan terus terjadi jika pasokan tidak segera kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kembali melayani penerbangan luar negeri, Bandara Internasional Patimura Ambon kini berbenah dengan menambah fasilitas ruang tunggu yang lebih nyaman bagi penumpang. Setelah kembali ditetapkan sebagai bandara internasional pada Agustus 2025 lalu, Bandara Patimura Ambon terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya dengan memperluas dan mempercantik ruang tunggu penumpang. Dengan menghadirkan layanan game station, arena bermain anak-anak, hingga kursi santai dengan landscape area penerbangan. Agar pengalaman perjalanan penumpang semakin menyenangkan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 36 penerbangan private jet dengan puluhan penumpang telah dilayani di bandara tersebut. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan mampu mendukung aktivitas penerbangan internasional. Peningkatan layanan ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjadikan Ambon sebagai salah satu pintu gerbang utama penerbangan internasional di kawasan timur Indonesia. Kita menambahkan layanan-layanan baru seperti ada game center di bandara di mana para penumpang sambil menunggu pesawat mereka bisa bermain. Kami juga menyediakan area ruang tunggu yang nyaman, bisa dengan membaca buku ataupun dengan sambil kopi di area anjungan. Kami juga menyediakan ruang working space, dapat bekerja, para penumpang dapat bekerja sambil menunggu penerbangan pesawat. Dan ada ruangan istirahat, tempat duduk yang nyaman bagi penumpang yang menunggu pesawat ataupun boarding di Bandara Patimura. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, Bandara Internasional Patimura Ambon optimistis dapat memberikan kenyamanan sekaligus memperkuat posisi sebagai bandara strategis yang siap menyambut lebih banyak penerbangan internasional di masa mendatang. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Patimura Ambon mulai menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik penumpang.
Bandara Patimura Ambon bersiap menyambut lonjakan penumpang pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Manajemen bandara menambah sejumlah fasilitas pendukung, termasuk pembangunan posko Nataru yang akan beroperasi sepanjang periode liburan. Selain itu, petugas bandara juga memperkuat kesiapan di seluruh area operasional untuk menghadapi potensi perubahan cuaca di musim penghujan. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait terus dilakukan, mulai dari unsur pengamanan, pelayanan kesehatan, hingga pengaturan lalu lintas di area bandara. Langkah ini dilakukan agar penumpang yang berangkat maupun tiba dapat merasakan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan udara. Dengan berbagai persiapan ini, pihak Bandara Patimura berharap seluruh aktivitas penerbangan pada masa liburan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna jasa. Nataru, kami akan melaksanakan posko Nataru seperti setiap tahunnya, dan kami juga saat ini sedang fokus untuk menyiapkan semua fasilitas di bandara agar pada saat penumpang ada lonjakan penumpang di akhir tahun nanti itu semuanya bisa tertangani dengan baik, setiap penumpang merasa nyaman, dan kami juga memastikan bahwa mendekati cuaca yang musim hujan ataupun musim angin, kami memastikan seluruh fasilitas di sisi udara ataupun di sisi darat semuanya optimal dan tidak ada permasalahan. Jangan kemana-mana saudara, usai pariwara kami kembali dengan informasi inovasi pangan lokal. Diah Puspita olah sagu jadi mie. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Dengan bekal pengetahuan membuat mie sejak tahun 2016, seorang ibu rumah tangga mencoba berinovasi dan menciptakan mie berbahan sagu. Ide pembuatan mie sagu tersebut lantaran harga tepung terigu yang langka saat pandemi COVID-19 melanda, sekaligus membantu petani sagu di Maluku. Diah Puspita, seorang perempuan berusia 40 tahun di Ambon, Maluku, mencoba menciptakan mie berbahan sagu untuk dijual kepada khalayak luas. Dengan bekal pengetahuan membuat mie sejak 2016 silam, dirinya berinovasi dari mie terigu ke mie sagu sejak tahun 2020. Ide pembuatan mie sagu tersebut muncul lantaran pasokan tepung terigu di Ambon sempat langka saat terjadi pandemi COVID-19, serta sekaligus untuk membantu para petani sagu di Maluku. Puspita mengatakan mie berbahan sagu ini awalnya terdengar agak aneh di masyarakat. Namun dalam masa pandemi saat itu, semua orang ingin hidup sehat dan memakan sesuatu yang berbahan alami, sehingga menjadi peluang bisnis bagi dirinya. Saat ini, Puspita sudah memproduksi mie sagu dalam jumlah banyak untuk menunjang pasokan di rumah makan miliknya yang menjual 2 varian rasa, yakni mie sagu cakalang dan mie sagu kuantung dengan harga Rp20 hingga Rp30.000 per porsi. Idenya kenapa? Karena tidak semua orang mau makan papeda, tapi semua orang kan suka makan mie. Jadi bagaimana sagu itu bisa kepake. Jadi kenapa saya bikin mie ya? Bisa pasarnya lebih luas itu sih. Nah, tidak hanya mie, karena kita mau bantu banyak kelompok tani sagu. Akhirnya kita punya aneka macam kopi sagu, bahkan pandan. Jadi kita bikinnya itu sesuai pasar minta. Selain mie sagu, Puspita juga membuat berbagai produk makanan ringan berbahan dasar sagu, seperti stik dan aneka cookies sagu. Produk-produk tersebut bahkan sudah diekspor dengan skala kecil ke Australia dan mengikuti pameran di Amerika. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.
Saudara, destinasi wisata alam di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah kini bertambah satu lagi. Yap, ini dia Raka River Camp di Desa Bale yang menawarkan suasana tenang di tepi sungai yang cocok untuk wisata keluarga. Penasaran seperti apa keindahan wisata alam yang disajikan? Yuk kita intip ke dalam. Destinasi wisata alam di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah kini bertambah satu lagi. Yap, ini dia Raka River Camp di Desa Bale yang menawarkan suasana tenang di tepi sungai yang cocok untuk wisata keluarga. Penasaran seperti apa keindahan wisata alam yang disajikan? Yuk kita intip ke dalam. Suara gemericik air sungai, pepohonan rindang, dan udara segar menyambut setiap pengunjung yang datang ke Raka River Camp. Tempat wisata ini menawarkan pengalaman berkemah di tepi sungai yang masih alami. Dengan konsep wisata alam terbuka, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas seperti berenang di sungai, menjelajahi hutan, hingga menikmati api unggun saat malam tiba. Bagi yang tidak membawa perlengkapan sendiri, pengelola juga menyediakan penyewaan tenda serta area piknik yang nyaman. Pengelola Raka River Camp, Sutono, bilang bahwa tempat ini dibangun dengan semangat pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kebetulan sih sebenarnya kami keluarga, tapi ada beberapa warga yang kami pekerjakan untuk bisa membantu pembersihan tempat ini. Jadi otomatis kami libatkan warga setempat untuk istilahnya untuk membantu memfasilitasi artinya area camping yang ada di Raka River Camp ini. Oh ya, kami bentuk tempat ini sesuai alam yang ada. Kami tidak merubah banyak alam yang ada. Kami ikutin kontur alam sesuai kondisi yang ada. Jadi kami tidak menebang pohon, tetap kami lestarikan pohon-pohon yang ada di wilayah tempat area camping ini. Pengunjung dari Palu dan sekitarnya mulai ramai berdatangan, terutama di akhir pekan dan musim liburan. Banyak di antara mereka yang mengunggah pengalaman berwisata di media sosial, menjadikan tempat ini viral di kalangan pecinta alam dan konten kreator. Aduh, kesannya itu luar biasa sekali, Mbak. Bagus, nyaman, tempat kumpul keluarga yang paling tepat di sini. Soalnya lagi viral dan lagi booming sekali di sosial media. Kayaknya keren begitu, jadi pas sampai sini, oh Masya Allah, ternyata betul. Iya. Menurut Afrizal, salah satu pengunjung asal Merauke, suasana alami dan fasilitas yang disediakan membuatnya tertarik untuk kembali berkunjung. Terkesan, jadi sederhana, namun suasana alamnya memang terasa cocok sama kami. Apa yang paling Bapak suka pada saat sampai di sini? Yang saya suka pertama ya suasana alam yang masih alami, kemudian bunyi aliran air yang ya kalau mau dibilang merdu bagi saya. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota Palu. Jalan menuju desa sudah cukup baik, meski beberapa titik masih berupa jalur tanah berbatu. Untuk tiket masuk pun, Anda hanya cukup membayar Rp10.000 saja. Namun, jika Anda ingin berkemah dengan membawa perlengkapan sendiri, cukup membayar Rp20.000 per orang. Nah, saudara, Raka River Camp menawarkan pengalaman menyatu dengan alam yang jarang ditemukan di tempat lain. Sebuah alternatif wisata yang layak untuk Anda kunjungi. Jadi, silakan datang dan rasakan sendiri ketenangan yang disajikan oleh alam di sini. Dada Rahman, Baharudin Risa, Kompas TV, Donggala, Sulawesi Tengah. Saudara, Pulau Sop di distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong, Papua Barat Daya menjadi salah satu destinasi bahari favorit wisatawan. Selain suasananya yang tropis dan menenangkan, pulau ini dikenal dengan spot snorkeling dan menyelam yang memikat.
Dikelilingi pepohonan kelapa dengan hembusan angin, itulah kenikmatan yang bisa didapatkan saat berkunjung ke Pulau Sop yang terletak di distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk sampai ke pulau ini, pengunjung dapat menggunakan longboat dari pelabuhan penyeberangan di Kota Sorong dengan waktu tempuh 15 hingga 20 menit, di mana sepanjang perjalanan akan disuguhkan dengan pemandangan pulau-pulau dan panorama laut yang biru. Wisata alam Pulau Sop ini baru dibuka oleh masyarakat setempat dengan merenovasi area yang awalnya hutan, kini menjadi taman yang indah dengan latar belakang panorama laut. Tidak hanya itu, sejumlah gazebo juga dibuatkan dengan hiasan pernak-pernik karang yang bisa dijadikan tempat bersuah foto pengunjung. Tak heran jika pengunjung yang datang betah menikmati keindahan alam Pulau Sop. Sebelum ini berjalan seperti semula, memang ada yang teman-teman mungkin secara tidak sengaja mungkin lewat mandi-mandi itu. Kebetulan mungkin dilihat di sini bagus ya. Terus ada teman juga, dia punya ada kreasi, langsung dia lihat suasana di sini bagus, dia langsung kasih buka usaha kecil. Tapi alhamdulillah kemarin banyak tamu yang datang. Suasana alam dan tenang Pulau Sop jadi daya tarik untuk melepas penat setelah beraktivitas dan menjadi pilihan berlibur bersama keluarga. Pengunjung yang datang mengaku senang dengan keindahan alam pulau ini. Ditambah lagi air yang jernih membuat pengunjung bisa melihat biota laut seperti bintang laut dan ikan-ikan kecil. Di sini pemandangannya sangat indah ya, masih asri, apalagi pantainya, pasir putihnya sangat putih, airnya jernih, cocok untuk liburan keluarga. Pengunjung juga minta agar pemerintah bisa membantu mensupport pariwisata masyarakat lokal dengan meringankan biaya transportasi. Mengingat biaya penyewaan longboat mencapai Rp500.000 untuk sekali jalan. Dengan support pemerintah, wisata ini bisa ramai dikunjungi masyarakat. Iya, pastinya untuk pemerintah Kota Sorong, kalau bisa perbanyak lagi tempat-tempat wisata, dan juga yang paling diutamakan kebersihannya, dan juga biayanya terjangkau. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan keindahan alam di Papua, termasuk Pulau Sop, Anda dapat berkunjung ke destinasi wisata yang satu ini. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.